Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Salawat beserta salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga, para sahabat-sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kebenaran dalam hidup dan kehidupan, inilah yang dicari dan ini pula yang dituju. Hakikat alam, hakikat diri saling berkaitan. Bahasa lama menyebutkannya diri mencari sebenar-benar diri. Diri terperi, diri yang diperikan, diri yang tajali. Identik dengan pengertian jasad, hati, nyawa, rahasia. Kebenaran bukan hanya terletak pada akal pikiran dan hati, tetapi juga pada rasa. Yakin rasa jasmani yang dapat dirasakan dengan rasa pahit, manis, asam, asin, dan sebagainya. Ada yang disebut rasa rohani yang dapat merasakan gembira, sedih, kecewa, ceria, dan sebagainya. Dan selanjutnya terdapat pula pada diri manusia yang disebut rasa nurani, rasa yang penuh cahaya, tidak terasa pahit, tidak terasa manis, dan tidak pula seperti gembira dan sedih. Disinilah kebenaran, dan di sini pula istana kebebasan cinta kasih yang hakiki. Allah, Allah, Ilahi anta maksudi waredaka matlubi. Demikian antara lain penjabaran tentang diri mencari sebenar diri. Dalam bahasa pepatah lama, siapa yang mencari dan siapa yang dicari. Disinilah letak permainan rasa yang oleh para arif-arif billah, ulama-ulama terkemuka menyebutnya dengan istilah amrun zaki, urusan perasaan yang paling dalam. Lepas dari isyarat dan iktibar, lepas dari lukisan dan gambaran-gambaran. Lalu dengan penuh kerendahan hati mereka berkata kepada diri, man lam yadzuk lam yadrik. Siapa yang tidak merasa tidak akan tahu. Ma yakhruju baina safatain ila isyarat wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir adalah hanya sekedar isyarat dan iktibar. Disinilah bahasa ulama-ulama terkemuka
mengatakan, man arafa nasfahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, sesungguhnya dia dapat mengenal akan Tuhannya. Diri yang mana yang harus dikenal? Di sini banyak juga kesalahpahaman bagi para hamba-hamba pemula yang mendengar. Sebenarnya di sini yang harus kita kenal dengan bahasa pengertian man arafa nasfahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya akan dapat mengenal Tuhannya. Diri yang harus kita ketahui dan kita kenal di sini, diri yang penuh dengan serba ketergantungan, serba kekurangan, kelemahan, fana, hina dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala. La hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak ada daya dan tidak ada upaya selain dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang ada. Hati-hati kita dalam menyimak. Setelah diri kita ini tidak ada, la hawla wala quwata illa billah, hanya Allah semata-mata. Allah semata-mata yang memiliki kebesaran, yang memiliki kekuasaan, keperkasaan dan kekekalan, serta memiliki seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Tidak ada seorang manusia pun yang sanggup dan mampu mengenalnya dalam arti hakiki kecuali dengan Allah. Para ulama-ulama terkemuka mengatakan, aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku jua. Araftu Rabbi bi Rabbi. Dengan sinarnya, dengan hidayahnya, dengan kodrat dan iradatnya, sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69, wallazina jahudu fina lanafdi yannahum subulan. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, akan kami beri petunjuk semua jalan kami. Menurut para arif-arif billah, para ulama-ulama terkemuka, para guru-guru yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, mereka adalah laksana jarum dengan gumpalan besi berani. Karena getaran magnet itulah, bukan kemampuan si jarum berlari mengejar besi berani. Akhirnya si jarum tiada sadarkan diri, laksana wa khairu Musa sa'ikan. Musa jatuh tersungkur tak sadarkan diri. Jadi di dalam kita menyingkap pemahaman-pemahaman, bahasa-bahasa, ungkapan yang agak begitu bagi kita yang awam-awam ini, saudara-saudara para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan bahasa-bahasa, kata-kata itu, supaya kita tidak begitu terpikir dan tidak begitu tegang dengan pembahasan itu. Apa sebenarnya maksud
Dan arti dalam kata-kata man arafa nasbahu fakat arafa rabbahu, siapa yang mengenal dirinya akan dapat mengenal Tuhannya. Sesungguhnya yang harus kita kenal, yang harus kita ketahui adalah diri kita yang selalu doib, selalu hina, yang selalu serba ketergantungan, serba kekurangan, lemah, tiada daya dan tiada upaya. Itu yang wajib kita ketahui. Disitulah cara kita untuk mengenal diri kita. Intisarinya di dalam bahasa-bahasa amalan-amalan kita sehari-hari. Sering kali kita mengucapkan la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Itulah diri kita yang sebenarnya, yang lemah, yang hina, yang tidak ada daya upaya, kecuali dengan izin Allah yang Maha Kuasa. Hanya Allah semata-mata yang ada. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini, para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun berada, bermanfaat terutama untuk diri pembicara sendiri yang masih dalam banyak belajar menuntut ilmu, untuk metode-metode awal pembelajaran kita di dalam menyikapi ilmu makrifat yang seperti ini, ilmu pengenalan diri. Kita awali dulu dengan yang rendah-rendah. Dan ingat para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ilmu-ilmu makrifat yang menegangkan seperti ada dalam buku-buku, ada dalam per-YouTubean, harus kita cari guru pembimbing kita yang kita yakini di dalam hati sanubari, hati rohani kita, hati yang paling dalam, bisa membimbing kita untuk menjadi hamba Allah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon bimbingan dari beliau-beliau. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini bermanfaat. Banyak maaf dari segala kekurangan, yang benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.